Selamat datang di video ini. Sepertinya Argentina mulai menerima kenyataan bahwa ini adalah salah satu perubahan arah paling dramatis dalam sejarah. Hal ini menyoroti kebenaran ekonomi mendasar bahwa pemisahan dari Tiongkok hampir tidak mungkin dilakukan jika Anda ingin menjual barang-barang yang terjangkau kepada lebih dari 1 miliar orang. Menerima bantuan keuangan untuk melepaskan diri dari hal tersebut sangatlah tidak praktis. Kita tahu bahwa pemerintah ingin membuat perekonomian Argentina menjadi dolar dengan mengganti peso dengan dolar AS sebagai mata uang nasional. Namun, mereka mulai menyadari kenyataan pahit bahwa tidak cukup dolar yang beredar dalam perekonomian Argentina. Mereka membeli dolar untuk membangun kembali cadangan mereka, tetapi pada bulan Juni, pembelian mereka terhenti secara dramatis dari hampir 2,5 miliar dolar pada bulan Mei menjadi hampir tidak ada. Hal ini menimbulkan masalah yang signifikan karena untuk mendolarisasi perekonomian diperlukan sejumlah besar dolar yang beredar. Namun, pemerintah masih bergulat dengan dua krisis yang menghabiskan cadangan ini. Pertama, Argentina tidak mengekspor cukup banyak ke dunia karena ekspor sangat penting untuk menghasilkan dolar. Penerbitan obligasi dolar baru juga bukan pilihan yang tepat karena suku bunganya kemungkinan akan melebihi 2 digit, sehingga menciptakan peluang default yang sangat tinggi. Masalah kedua adalah upaya untuk mempertahankan nilai tukar peso. Pemerintah menghabiskan sejumlah besar dolar untuk mendukung mata uang tersebut. Jika Anda pernah ke Argentina, Anda akan melihat ada dua nilai tukar resmi sekitar 900 peso per dolar, tetapi di jalan mendekati 1.300 peso. Kesenjangan yang signifikan ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya mengapa pemerintah tidak membiarkan peso terdevaluasi sepenuhnya. Membiarkan devaluasi seperti itu akan menyebabkan inflasi meroket, obligasi Argentina runtuh, dan permintaan dolar melonjak. Hal ini akan menyebabkan kekacauan di jalan-jalan, mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan, dan pemerintah ingin menghindari keruntuhan ekonomi. Selain itu, mereka belum siap untuk melakukan dolarisasi. Bank sentral terjebak dalam lingkaran setan, harus mengeluarkan dolar untuk mempertahankan mata uangnya. Namun hal ini mencegahnya untuk membangun cadangan yang cukup untuk mendolarisasi perekonomian. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah membutuhkan bantuan dari Tiongkok, yang menjelaskan mengapa mereka mempertimbangkan kembali pendiriannya hari ini. Cukup lucu jika Anda memikirkannya, ini adalah perubahan 180 derajat. Pemerintah menyadari bahwa AS tidak datang untuk menyelamatkan Argentina. Sejak tahun 2020, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar di Amerika Latin, kecuali Kolombia. Kehadiran perdagangan Tiongkok di benua ini mendominasi, terutama di Brasil, Chili, dan Argentina, yang secara signifikan melampaui AS. Pemerintah dapat memanfaatkan hubungan ekonomi yang ada ini. Mereka akhirnya mulai melihat gambaran yang lebih besar dan segera beralih ke jalur pertukaran renminbi, RMB, Tiongkok karena kita telah mengetahui bahwa Argentina mengalami kekurangan dolar yang parah. Tidak hanya pemerintah yang menghabiskan miliaran dolar untuk mencegah keruntuhan peso, tetapi juga impor barang membutuhkan dolar. Inilah sebabnya Bank Sentral Argentina bergegas ke Beijing. Mereka berhasil mengamankan perpanjangan jalur pertukaran mata uang mereka dengan Tiongkok, yang memungkinkan pemerintah untuk memperluas penggunaan 5 miliar dolar atau 35 miliar yuan. Perpanjangan ini sangat penting karena tanpanya Argentina akan memerlukan dolar untuk membayar kembali Tiongkok yang tidak mampu mereka bayar. Jalur pertukaran cukup mudah, Argentina menukarkan peso yang terdevaluasi dengan cepat ke yuan Tiongkok yang lebih stabil. Setelah beberapa waktu, kedua negara menukar mata uangnya kembali. Pengaturan ini memungkinkan Argentina mengakses mata uang Tiongkok untuk membeli barang impor seperti barang elektronik dan kendaraan. Memahami betapa bergantungnya Argentina pada jalur pertukaran mata uang ini sangatlah penting. Ini pada dasarnya adalah jalur penyelamat ekonomi mereka di tengah kekurangan dolar yang kronis. Dari tahun 2014 hingga 2021,
Argentina menggunakan jalur pertukaran dengan Tiongkok setiap tahunnya dengan menghasilkan 20 miliar dolar yang menakjubkan. Mekanisme ini memungkinkan negara tersebut untuk menghindari menggunakan dolar saat masih bisa mengimpor barang dan bahkan menggunakan yuan RMB untuk membayar utang mereka ke IMF. Mendolarisasi perekonomian tidak sederhana dan pemerintah mulai menyadari betapa rumitnya hal ini ketika perekonomian mereka sendiri runtuh dan mereka berhutang banyak uang. Mereka sedang mencoba untuk memadamkan beberapa kebakaran secara bersamaan, itulah sebabnya mereka tidak mampu melepaskan diri dari Tiongkok. Retorikanya untuk tidak berdagang dengan komunis hanya sebatas masalah utang. Utang Argentina sangat serius. Di antara negara-negara berkembang, mereka berutang paling banyak ke IMF, sekitar 43 miliar dolar. Argentina menyumbang 30% dari keseluruhan pinjaman IMF, lebih banyak dari gabungan Mesir, Ukraina, dan Pakistan. IMF ingin uang mereka kembali mulai tahun ini. Pada tahun 2024, mereka harus membayar dana 3,2 miliar dolar. Dan jika mereka tidak bisa, tidak ada harapan akan kesepakatan baru dengan IMF yang akan hilang dalam 8 tahun ke depan. Mereka harus membayar kembali pokok dan bunga setidaknya 5 miliar dolar setiap tahun sambil mencoba meningkatkan cadangan dolar AS untuk mengamankan jalur swap dari Tiongkok. Perbaikan sementara ini ingat uangnya masih harus dibayar kembali dengan bunga. Anda tidak bisa terus memperpanjangnya dan berpura-pura selamanya bahwa utang itu pada akhirnya akan semakin besar dan menghancurkan perekonomian. Apa yang benar-benar dibutuhkan Argentina adalah memperluas perdagangan dengan mitra ekonomi terbesarnya. Inilah sebabnya mengapa tidak bijaksana mencampurkan kebijakan luar negeri dengan bisnis. Saat Anda berbalik arah, itu akan membuat Anda terlihat sangat bodoh. Itu adalah Menteri Luar Negeri Argentina Diana Mandino. Kami mencapai tingkat komedi yang epik di sini, mengingat orang yang sama yang mengatakan kami tidak akan melakukan hal yang sama yang sudah ada. Banyak negara mungkin telah mundur dari Argentina, tetapi mereka pasti tidak dapat melepaskan diri dari Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tantangan yang dihadapi Argentina adalah kondisi cuaca buruk yang signifikan, seperti kekeringan, dan persaingan yang ketat dari Brazil. Namun, masalah yang lebih besar adalah pajak yang sangat tinggi yang dikenakan oleh pemerintah pada ekspor pangan. Misalnya, jika Anda seorang petani yang mengekspor kedelai, Anda harus membayar pajak sebesar 33% dari nilai ekspor. Jika Anda mengekspor gandum, jagung, atau daging, Anda membayar 15%. Pajak yang tinggi ini menghilangkan insentif untuk bercocok tanam dan mengekspor pangan, sehingga Argentina pada dasarnya terjebak. Pemerintah harus mengenakan pajak-pajak ini untuk mendatangkan pendapatan dolar bagi negara karena mereka perlu mengisi ulang cadangan dan membayar utang IMF. Ini adalah alasan penting mengapa produksi jagung Argentina sangat rendah tahun ini, sehingga hanya akan menghasilkan 40 juta ton dibandingkan dengan tingkat produksi yang jauh lebih tinggi di AS dan Brazil. Industri jagung Argentina hampir tidak ada. Untuk memperbaiki situasi, margin penjualan perlu ditingkatkan sehingga petani dapat memperoleh penghasilan lebih banyak, membayar pajak, dan masih memiliki keuntungan yang cukup untuk menanam lebih banyak jagung. Satu-satunya pilihan yang layak adalah mencari lebih banyak pembeli untuk ekspor pangan mereka, dan sekali lagi pembeli terbesar di blok ini adalah Tiongkok. Tema yang berulang ini menyoroti ketergantungan Argentina pada Tiongkok. Tiongkok mengimpor pangan terbanyak di dunia dengan total nilai biji-bijian, gandum, dan daging senilai hampir 140 miliar dolar pada tahun lalu. Karena populasi mereka yang besar, Beijing mengimpor pangan dalam jumlah besar, dan permintaan ini akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang memasuki kelas menengah. Ini adalah alasan yang jelas mengapa Argentina tidak mampu memisahkan diri dari Tiongkok. Tidak mengherankan jika Argentina akan mengirimkan jagung ke negara tersebut untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.
Beijing menyetujui perdagangan yang mengizinkan Argentina mengekspor makanan ke konsumen terbesar di dunia. Hal ini memungkinkan petani memperoleh penghasilan lebih banyak dan mudah-mudahan menanam lebih banyak jagung. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa ini adalah win-win solution bagi kedua negara. Meskipun Argentina mungkin mencari bantuan dari Beijing, Presiden Xi Jinping juga tertarik untuk membantu. Ketika negara-negara barat memisahkan diri dari Tiongkok, perusahaan-perusahaan Tiongkok perlu mencari pasar baru untuk dijual, dan Amerika Latin adalah tempat yang tepat bagi Tiongkok untuk membangun basis pelanggan barunya. Misalnya, di Brasil, seiring dengan menjauhnya AS, perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BYD mengambil tindakan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan investasi besar-besaran di negara tersebut. Merek-merek Tiongkok mendominasi pasar kendaraan listrik di Brasil, dengan BYD dan Great Wall Motors menguasai hampir 90% pasar tersebut. Amerika Latin adalah pasar yang ramah lingkungan dengan potensi pasar yang sangat luas dan basis pelanggannya yang bertumbuh, sementara negara-negara barat menyusut. Masuk akal bagi Tiongkok untuk membangun hubungan yang kuat di kawasan ini. Strategi ini mencakup penciptaan pasar pelanggan baru dari awal. Uang Tiongkok mengalir ke Amerika Latin untuk membantu negara-negara tersebut berkembang dan menjadi lebih kaya. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke kelas menengah, mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dan mulai membeli lebih banyak produk Tiongkok, seperti panel surya dan kendaraan listrik. Pendekatan ini dikenal sebagai pembiayaan vendor dan merupakan strategi kemenangan bagi Tiongkok. Pada bulan April tahun ini, ekspor kendaraan listrik Tiongkok ke Brasil mencapai 20.000 mobil per tahun, sebuah tingkat pertumbuhan yang fenomenal. Dengan adanya pabrik BYD yang akan datang di Brasil, semakin banyak mobil yang dijual, memungkinkan Tiongkok untuk semakin memisahkan diri dari pasar barat sementara ekonomi Brasil tumbuh. Jadi, jika Anda orang Argentina dan melihat hal ini terjadi, Anda juga akan iri dengan investasi Tiongkok yang membanjiri Brasil, dan tentu saja Anda ingin mendapat bagian darinya. Inilah sebabnya pemerintah Argentina mulai mempertimbangkan kembali pernyataan sebelumnya dan membuat pernyataan lengkap atau perubahan 180 derajat. Jika mereka berharap menyelamatkan Argentina dari kehancuran ekonomi, mereka akan membutuhkan uang Tiongkok untuk mengalir ke negara tersebut. Mereka membutuhkan uang dan investasi untuk mengembangkan perekonomian mereka. Sementara mereka mungkin secara terbuka menghindari BRICS dan mendukung demokrasi, Argentina semakin tertarik pada Tiongkok karena kebutuhan ekonomi sepertinya satu-satunya pilihan yang tersisa. Menurut Anda, apa yang akan Argentina lakukan? Apakah mereka akan terus meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok? Bisakah mereka pada akhirnya mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan BRICS di masa depan? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.